Sebelumnya, perkenalkan nama aku Kamilia Lia Rahman dengan NIM C1401231081. Hari ini aku mau ngebuat mapping untuk yang lahan 2-nya. Jadi pertama-tama kita masuk ke Google Earth Pro-nya dulu, terus di search ini kita cari lokasi yang kemarin kita udah ambil data praktikumnya itu di Batu Farm. Nah ini udah saya search ya di Batu Farm. Selanjutnya kita zoom dikit, lalu kita pakai snipping tool, kita SS ya lahannya. Lalu kita buka snipping tool-nya, dan ini tadi yang udah kita SS, kita save as ke folder yang bakal kita gunain nantinya. Kita rename jadi peta index 2 karena lahan 2. Udah kita save pakai PNG teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke art map. Pertama-tama kita pencet Windows-nya. Pokoknya sesuaiin si art map ini tuh udah sama settingannya sama kayak gini. Dengan cara mengklik kanan, terus dicentang ini draw, editor, layout, standar sama toolsnya. Selanjutnya kita bakal masukin data. Yang pertama itu kita add data. Nah, di sini kita connect foldernya dulu. Karena di sini saya udah connectin yang data folder C ini ke folder yang kita nyimpen data-data field tripnya. Nah, terus selanjutnya kita masukin di yang .tif-nya ini, data yang .tif-nya. Maaf ya teman-teman kalau berisik. Nah, selanjutnya kita zoom ke lahan 2-nya. Ini ya teman-teman untuk lahan 2-nya. Terus kita add data lagi. Kita masukin data lahan 2-nya. Terus kita add. Nah, udah muncul di sini. Terus kita klik kanan. Display XC data. Dan edit. Nah, selanjutnya kita bakal munculin si WGS ini teman-teman. Gimana caranya? Jadi kita pencet Project Coordinate System. Kita pencet yang UTM. Kita pencet yang WGS 1984. Kita pencet yang folder nih. Dan kita cari yang 48S. WGS 1984, UTM Zone 48S. Ini. Nah, selanjutnya kita masukin ke add to favorite teman-teman. Nah, selanjutnya kita oke. Oke, jadi UTM ini gunanya buat apa sih teman-teman? Jadi UTM itu adalah Universal Transformator. Jadi dia tuh membagi bumi menjadi 60 bagian. Selanjutnya di table of contents ini kan kita udah lihat ya ada lahan 2 events. Nah, kita itu pencet dari apa titik-titiknya ini, yang titik-titik muncul ini buat digedein. Kita pakai yang circle 2. Setelah itu kita uh, ubah ukurannya jadi 15 biar besar. Dan warnanya itu bebas, tapi yang asalkan mencolok. Sini aku bakal pakai warna biru. Nah, udah. Selanjutnya kita bakal munculin si keterangannya ini ya. Ini kayak keterangan titik A apa B gitu. Gimana caranya? Jadi kita ketik si lahan 2 event ini. Kita pencet label fiturnya. Udah muncul keterangannya ini titik D2, D1, C1. Terus kita pencet lagi 2 kali si lahan event ini. Kita mau ngegedein tulisannya. Kita ke layer properties. Terus kita ke generalnya. Kita ganti si layer name ini jadi koordinat lahan 2. Nah, terus kita pindah ke label teman-teman. Terus di sini teks simbolnya itu kita ubah colornya jadi warna putih. Kita bold, jangan lupa ininya fontnya Times New Roman. Ukurannya 10. Udah, setelah seperti ini kita oke aja. Selanjutnya kita munculin katalognya di sini. Terus habis itu kita pencet folder connection ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke folder yang tadi kita save. Kalau di sini saya udah nyambungin ke folder si K5 ini. Karena saya udah nyambungin. Sini ada si foldernya, kita klik kanan. Kita pencet new. Terus itu ada shape file di sini. Nah, terus kita ubah namanya itu jadi batas lahan 2. Ya, soalnya tadi saya sudah nyoba-nyoba, jadi nggak bisa pakai nama yang sama. Fiturnya ini jadi polygon ya teman-teman. Terus habis itu kita edit, kita pencet siwat WGS 1 UTM Zone 48S. Oke, oke aja. Nah, udah. Setelah itu di table of content ini, kita edit feature di batas lahan 2. Fix.
edit feature, kita start editing. Nah, selanjutnya kita pencet ini, creator feature, terus kita pencet yang ini, sorry, kita pencet yang ini, kita pencet polygon, setelah itu kita pencet titik-titiknya, keluar titik-titiknya teman-teman. Nah, habis itu kita pencet ini 2 kali, dah. Setelah itu kita stop editing ya teman-teman, kita ke editor, stop editing. Kita save, yes. Selanjutnya, kita bakal coba untuk munculin titik-titik tengahnya. Gimana caranya? Jadi, eh, batas lahan 2 ini, kita klik 2 kali. Kita, colornya kita hilangin, jadi no color. Outline-nya kita jadi 2. Terus outline colornya kita warnain jadi red. Setelah itu kita oke aja. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman garis pinggir-pinggirannya. Kita munculin titik tengahnya. Caranya, di batas lahan 2 ini, kita open attribute label. Terus kita pencet yang ini, table option. Terus kita add file. Kita namain di sini, kita tulis text. Tapi di sini di table-nya kita type-nya kita pakai yang double. Kita oke. Kita tambah lagi. Sini add file. Kita munculin Y-nya. Pakai type-nya double juga. Nah, udah muncul teman-teman kayak gini. Setelahnya, selanjutnya kita munculin Y-nya juga. Koordinat Y-nya dengan cara calculate geometri. Terus habis itu kita pencet. Areanya jadi ini. Ininya meter. Oke. Oke. Dan muncul ya. Selanjutnya teman-teman, sorry ketinggalan tadi kita add file lagi. Di sini kita tulis luas lahan 2 ya teman-teman. 2. Nah, terus ini type-nya kita tulis text. Kita oke. Atau tadi nggak bisa luas lahan 2, pakai luas lahan doang. Terus di sini kita pencet calculate geometri. Dan di sini kita tulis hektar. Hektar ya teman-teman. Kita oke. Nah, udah ketemu ya teman-teman, X, nilai X, Y sama luas lahannya. Selanjutnya, kita ke table option. Kita export dulu. Kita connect ke folder yang kita tadi pengen isi semua data-data field trip-nya. Terus kita ganti name-nya itu jadi titik tengah. Jadi titik tengah. Terus kita save. Type-nya itu di base ya, di base table. Lalu kita save. Oke. Yes. Nah, setelah itu kita udah muncul kan ya si titik tengahnya ini di sini. Terus kita balik lagi nih, kita X aja. Kita balik lagi ke table of contents. Kita pencet si titik tengahnya ini 2 kali. Salah. Terus kita display XY data. Terus kita edit. Oke, sama kayak tadi caranya. Kita oke. Nah, udah muncul titiknya. Kita ganti titiknya ini jadi circle 3 ya teman-teman. Circle 3. Dah. Terus kita ganti ukurannya jadi 15. Terus kita oke. Nah, udah muncul nih titik tengahnya di sini teman-teman. Selanjutnya kita bakal ngambil si keseluruhan data peta yang ini, yang di sini. Jadi pertama kita zoom dulu petanya. Kalian tuh bisa zoom pakai ini atau ini, zoom in dan zoom out. Cuma kalau misalnya pakai mouse itu tinggal di scroll aja. Sama kalau mau pindah-pindahin petanya tuh tinggal pakai fitur ini ya, pen. Nah, saya bakal nge-zoom segini. Terus kita ganti ke layout view. Layout view itu ada di sini. Nah, udah kan? Setelah itu kita ke file, ke page and print setup. Ini size kita ampatin. Orientation-nya kita ganti ke landscape. Oke. Kita sesuaiin aja teman-teman ini untuk map petanya. Udah. Setelah itu kita select properties. Terus kita
ke koordinat sistem ya teman-teman, ke sini. Terus kita pencet WGS yang udah tadi kita favoritin. Terus kita apply. Terus kita ke grid. Kita pencet new grid. Terus kita ganti jadi measure grid. Next. Kita ini labels only. Terus next sampai finish. Udah. Kita oke. Dah. Jadi udah ada muncul nih ya angka-angkanya. Terus selanjutnya kita bakal bikin kop teman-teman. Jadi gimana cara bikin kop? Di drawing sini. Kita ketik nih yang rectangle. Ini kita pencet. Kita bikin garis tepinya. Nah. Setelah itu kita klik kanan. Kita properties. Kita hapus fill colornya jadi no color, terus outline-nya itu jadi black, dan ininya jadi 2. Oke. Nah, terus ini kita pencet lagi, kita ke order, and to back. Jadi udah paling belakang ya teman-teman. Terus kita bakal bikin kopnya nih teman-teman. Gimana cara, itu akan munculin penggaris di sini buat kita penggambaran kop. Jadi kita bakal mepetin sini penggarisnya, kira-kira di sini. Ya di sini ya. Majuin dikit. Dah. Selanjutnya kita pencet drawing ini, tapi rectangle ini kita ganti line teman-teman. Nah, terus kita samain sama si ruler yang tadi. Jadi dia bakal langsung otomatis samain sama kita gitu. Nah, sudah. Terus kita hapus dulu ini si garis bantunya. Terus kita tebelin pakai properties. Ininya jadi 2 ya teman-teman. Oke, sudah tebal. Lalu kita copy paste si logo yang udah kita download teman-teman. Ctrl-C dan Ctrl-C. Kita sesuaiin aja ini logonya. Kita jadiin kecil di atas sini. Harusnya di tengah-tengah ya teman-teman. Kita bakal bikin ini kayak pop, semacam pop gitu. Sudah kita masukin logonya. Kita klik lagi nih drawing yang A, teman-teman. Yang A nih, tandanya ini tuh teks, buat munculin teks. Nah, kita udah munculin teksnya. Terus kita klik teksnya ini 2 kali. Nah, di sini kita bakal nulis apa yang kita mau. Nah, di sini aku udah nyiapin teksnya di sini. Jadi kita bakal langsung copy paste aja. Teks pertama itu kita bakal masukin nama engineering aquaculture, departemen sama fakultas, dan yang terakhir adalah IPB University. Nah, terus di situ kita ganti si change symbol-nya ini jadi Times New Roman. Terus ininya 14 ya teman-teman. 14. Ininya 14. Kita bold dan kita ratain tengah. Oke. Nah, setelah itu kita bakal bikin si garis lagi. Ya, nah ya. Nah, terus kita draw pakai line. Selalu pakai line ya teman-teman. Sorry. Nah, terus kita hapus lagi garis bantunya. Kita properties, kita ubah jadi 2. Oke. Nah, udah deh jadi garis bantunya. Terus kita copy aja ini. Paste buat si bawahnya sini. Selanjutnya kita bakal copy paste lagi dari sini. Terus kita masukin, sorry, kita copy lagi yang teks keduanya, yaitu peta field trip. Kita paste. Selanjutnya kita oke. Udah muncul teman-teman dia. Kita naikin ya dia. Selanjutnya kita bakal bikin uh, note row-nya. Jadi kita ke insert teman-teman. Kita pencet note arrow. Terus kita pencet yang mana aja boleh. Sesuai kalian mau kalian bagus mana. Kalau aku bakal pilih ini S3 Note 7 karena lucu. Nah, terus sudah muncul di sini nih ternyata dia. Dan kita gedein aja biar dia kelihatan. Tapi jangan terlalu besar teman-teman karena di bawahnya kita bakal nulis yang lain. Terus kita bakal masukin tulisan lagi di sini. Tulisan ketiga itu ini. Sistem proyeksi. Nah, kita oke aja. Sorry teman-teman, ini seharusnya rata kiri ya. Nah, udah kayak gini, kita taruh aja di sini.
kita bakal munculin skalanya, teman-teman. Jadi kita ke insert lagi, terus kita pencet scale text. Di sini kita pencet yang absolute, terus kita properties. Nah, separatornya itu kita pakai titik 2 ya, teman-teman. Kita oke. Kita oke aja. Nah, pokoknya kalau skalanya ini udah muncul, kita tuh nggak boleh gede kecilin si petanya lagi ya, teman-teman, karena bakal berubah skalanya, dan dia nggak bisa berubah otomatis itu. Jadi harus dipencet scale ulang. Udah, jadi kita dapat skalanya 1599. Kita ganti formatnya jadi Times New Roman. Size-nya 14, bold. Oke. Nah, diseragamkan, teman-teman. Kita munculin lagi si scale bar-nya. Tinggal insert scale bar, terus kita pakai yang, saya pencet insert scale bar, terus kita pencet yang alternating scale bar 1. Terus kita properties, terus habis itu kita ke division. Divisionnya ini, division unitsnya ini kita jadiin meters ya, teman-teman. Meters, oke. Oke. Ini juga nggak boleh dibesar kecilin si skalanya, karena bakal berubah soalnya. Si scale bar yang ini. Dah. Selanjutnya kita bakal munculin legend ya, teman-teman. Legend. Caranya itu adalah kita insert lagi di sini. Kita tulis di sini. Kita pencet si div, yang dot div. Nah, terus kita pencet yang ini. Terus kita next aja. Kita tulis di sini tambahin A ya, jadi legenda. Ini fontnya Times New Roman. Size-nya 14. Bold. Rata kiri. Terus kita next sampai finish. Dah muncul. Nah, di sini kan masih tulisannya tuh ekspor titik tengah ya. Kita pencet aja ini si, kita mau ilangin si ekspor dari titik tengah itu jadi kayak tulisan titik tengah biasa. Kita pencet yang table kontaknya ini, kita klik 2 kali, titik tengah. Ganti ya, teman-teman. Terus kita munculin dulu si peta indeksnya itu. Untuk peta indeks itu kita pencet insert, terus kita picture, lalu kita masukin ini peta indeks lahan 2, lalu kita sesuaiin. Jadi sini kita udah munculin peta indeksnya, terus kita tinggal ganti aja namanya jadi peta indeks. Kita taruh di sini, terus kita sesuaiin. Selanjutnya ini udah rapi ya, teman-teman, udah aku rapihin. Nah, terus habis itu selanjutnya kita bakal munculin sumbernya. Kita buat di bawah sini, naikin dikit peta indeksnya ya. Ini memang harus susah banget ya, teman-teman, karena biar muat. Kita copy paste aja si indeksnya ini. Kita ubah jadi teks yang ketiga. Kita buat sumbernya. Kita copy dan kita paste. Selanjutnya kita masukin teks yang terakhir sebelum kita ekspor, yaitu data diri. Kita langsung copy aja, sini udah aku siapin nama, name, dan tanggal pembuatan. Kita paste di sini. Paste. Oke, udah deh, teman-teman. Jadi selanjutnya kita ekspor filenya. Cara itu kita pencet file, export map. Nah, kita namain peta field trip engineering aquaculture lahan 2. Kita pilih resolution ini 100 dan PNG ya, teman-teman. Nah, kita save. Nah, kalau misalkan kita udah benar nih nge-save-nya, kita tuh bisa ngelihat di eh, file yang tadi. Nih, di sini. Coba kita buka ya. Kan 2 nih. Udah deh, teman-teman, jadi udah ke-save. Sekian aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton.